Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat FDK TV, senang sekali rasanya hari ini saya Putri Rahmadani Zin menyapa sahabat FDK TV yang ada di rumah ataupun dimanapun sahabat FDK TV berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Apalagi di bulan Ramadan kali ini ya sahabat FDK, pasti banyak sekali energi yang terkuras. Putri berharap teman-teman semua tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Senang sekali ya hari ini seperti di video-video sebelumnya di podcast FDK Winsu ya. Ini kita akan menghadirkan sosok ataupun tokoh akademisi yang sangat fenomenal dan juga berkontribusi khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita akan membahas ya persepsi ataupun konsep beramal dalam media. Sebenarnya seperti apa konsep beramal dalam media maupun dalam Islam? Kita sudah hadir narasumber cantik kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sudah hadir Dr. Elvianti Ritonga MA selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Makin cantik aja nih Bu. Alhamdulillah. Rahasianya apa Bu? Mungkin karena bulan Ramadan ya. Jadi makin cerah ya Bu. Puasa itu kan mempercantik sebenarnya, baik cantik dalam ataupun cantik luar. Masya Allah. Tapi Bu, kesehariannya nih selain sebagai sosok perempuan hebat dan juga berkontribusi di Fakultas Dakwah sebagai Wakil Dekan 2, kegiatannya selain jadi dekannya apa nih Bu, Wakil Dekan? Kesehariannya? Ya, kesehariannya ibu rumah tangga ya. Oh. Ya jadi kalau prinsip saya sebenarnya sebagai wanita itu harus sukses di rumah tangga, sukses juga di dunia karir gitu. Jadi di samping kesibukan di kampus, ya kesibukannya di rumah, mengurus suami, mengurus anak gitu ya. Jadi nggak bisa lupa kita sebagai perempuan itu harus penting juga dalam hidup kita gitu. Sepertinya Bu Elvi ini bisa menjadi patron ya untuk wanita-wanita karir di luar sana, bahwa sebenarnya siapapun Anda jangan lupa untuk pulang ke rumah ya Bu. Iya benar. Jadi ya masih ada suami yang menunggu ya kan Bu. Jadi kalau buka puasa Bu masih masak sendiri? Masih, alhamdulillah masih bisa kita luangkan waktu ya. Baik itu untuk membuat buka puasa, kemudian sahur, masih kita sempatkan untuk masak sendiri. Oh seperti itu. Tapi itu hanya pengantar ya pemirsa yang ada di rumah. Kita akan ngebahas tentang media nih Bu, beramal dalam media. Kita tahu bahwa media mempunyai peran yang cukup penting baik dalam kehidupan bersosial dan juga kehidupan di dalam pendidikan nih Bu. Iya, namun saat ini kita melihat bahwa Fakultas Dakwah ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan ya Bu, terkhusus dengan adanya media. Bagaimana menurut pandangan Ibu sendiri? Iya baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, saya sendiri sebenarnya ini adalah alumni ya. Artinya dari S1, S2, S3 ini saya Fakultas Dakwah. Jadi kalau ditanya bagaimana kecintaan saya dengan Fakultas Dakwah itu nggak bisa tersampaikan. Pokoknya separuh hidup ini untuk Fakultas Dakwah gitu. Jadi alhamdulillah ketika kita diberikan amanah sebagai Wakil Dekan 2, tentu ini adalah kesempatan kita memberikan yang terbaik untuk perkembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, terkait dengan media, bahwa Fakultas Dakwah ini memang sudah banyak mengalami perkembangan ya, khususnya tentang FDK TV ini sendiri adalah hal yang sangat positif. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Kalab yang terbaru sekarang. Namun sebelum itu kan saya adalah sebagai kepala lab ya. Dulunya ya Bu? Iya dulunya. Jadi FDK TV ini harapan kita semakin ke depannya semakin maju, karena dengan FDK TV ini adalah sebagai sarana prasarana dari minat bakat mahasiswa kita. Benar. Jadi bukan hanya di KPI-nya saja, tetapi semua prodi ini berhak untuk bisa menguasai dengan yang namanya media. Di mana itu kita kembangkan bisa di FDK TV. Benar. Jadi memang kalau misalnya ada keinginan mahasiswa untuk misalnya jadi host belajar kameramen itu bisa langsung di FDK. Iya, betul. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita yang luar biasa. Bu, tapi ngomongin tentang media ya, anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak milenial lah kita katakan, generasi Z juga, itu biasanya ya itu kalau misalnya buat tugas pakai media apa, media online gitu. Kalau Ibu nanggapinnya gimana? Iya, jadi kalau media online ini saya sih nanggapinya positif ya. Walaupun memang dampak dari media itu kan itu ada dua, bisa positif bisa negatif. Jadi memang tergantung orang yang menggunakan media tersebut.
Apalagi kalau kita lihat zaman milenial sekarang, rata-rata semua mahasiswa, bukan hanya yang muda saja, tapi yang tua juga sudah menggunakan media gitu ya kan. Jadi bagus, cuman intinya harus kita bisa memanfaatkan media itu bisa menjadi hal yang positif. Oke, tapi kan Bu kalau ngebahas tentang beramal dalam media gitu ya, kita mengamalkan atau mungkin bersedekah melalui media sosial. Tapi kalau misalnya nih Bu, ada yang bersedekah lantas diposting di media sosial, gimana menurut pendapat Ibu? Iya. Jadi memang tanpa kita sadari, bisa saja saya ini termasuk orang yang seperti itu, gitu ya. Jadi bahwa ketika kita beramal lalu kita posting di media sosial, sebenarnya di dalam Islam itu tidak dilarang. Tidak dilarang ya, kembali kepada niat pribadi masing-masing, seperti itu. Ya kalau memang niat orangnya itu untuk memberikan motivasi, memberikan informasi kepada orang lain, saya pikir itu nggak ada masalah, gitu ya. Tetapi ada di dalam Al-Quran dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 271 yang artinya jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik bagimu. Dan jika kamu sembunyikan sedekahmu dan memberikan kepada fakir miskin itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Maha tahu itu apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di dalam ayat ini sebenarnya tidak ada dilarang untuk memposting, tetapi kalau kita menyembunyikan itu ternyata lebih baik gitu. Oh gitu ya. Iya, lebih baik. Makanya tadi baik bagimu dan lebih baik bagimu kan gitu dia. Kan ada perbedaan di sini. Benar-benar. Baik dan lebih baik seperti itu. Apalagi ketika seseorang beramal di media sosial yang memang dia masih ragu apakah itu nanti akan menimbulkan jadi ria misalnya. Ada keraguan-raguan dari orang itu, lebih bagus tidak memposting. Oh gitu. Kalau ada keraguan ya, apalagi niat dia itu biar orang menganggap saya itu wah biasanya kan. Orang menganggap saya itu saya kaya loh. Saya sering loh bersedekah di media sosial. Nah, kalau niat yang seperti itu tentu tidak bagus gitu. Lebih ke pamer kali ya Bu? Iya, lebih ke pamer kerianya. Nah, kalau ada muncul keraguan-raguan seperti itu, lebih bagus tidak memposting. Tapi kalau misalnya pun diposting itu kan mengacu untuk atau mengajak masyarakat, oh bersedekah loh yang lebih baik gitu ya Bu. Kalau kita memposting itu niatnya berarti ya Bu. Iya. Tapi kalau ragu, kalau ragu tidak usah. Oh gitu. Tapi kalau Ibu sendiri gimana nih Bu? Saya memang banyak sih mendengar ceramah-ceramah dari Ustadz. Memang jujur saja saya ini pengguna media juga gitu kan. Tetapi kadang-kadang ada muncul manusiawinya itu ya. Ada muncul ria gitu. Kadang-kadang saya munculkan. Tapi alhamdulillah dengan beriringnya waktu sekarang sudah sangat jarang. Tetapi kalau memang itu memberikan motivasi khususnya kepada mahasiswa, itu tetap masih saya buat di dalam postingan. Oh gitu Bu. Jadi memang kalau misalnya mau memposting sesuatu ya tidak ada keraguan ya. Memang niatnya murni ya Bu. Untuk mengajak masyarakat, ayo kok kita bersedekah. Oh ternyata banyak orang-orang yang membutuhkan sedekah di luar sana. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ya Bu. Iya. Kan banyak tuh yang membagi-bagi takjil, posting, bener, Bu. Kemudian membaca Al-Quran diposting, berada di masjid ini diposting gitu kan. Nah sebenarnya itu nggak ada masalah. Kembali ke niat kita itu tadi. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu tadi ternyata menyembunyikan itu jauh lebih baik dibandingkan ketika kita menampakkan hal-hal yang seperti itu di dalam media sosial. Jadi seperti itu ya sahabat FDK. Ternyata kalau misalnya sahabat FDK ingin memposting ketika bersedekah itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada keraguan di hati, mending jangan ya Bu. Iya. Benar. Karena takutnya timbulnya ria, nanti dikira pamer gitu. Tapi Bu, kalau misalnya kita beli emas terus diposting itu pamer nggak ya Bu? Ya itu tadi kembali ke niatnya ya. Bisa saja memang kalau untuk motivasinya orang semakin kerja keras nih. Saya juga harus bisa beli emas, bahwa emas itu kan memang bisa jadi tabungan kita sebenarnya gitu kan. Nah, kembali ke niat kita. Namun niat itu siapa yang tahu? Hanya kita dan Allah yang tahu. Orang nggak akan tahu itu ya kan. Benar Bu. Tapi sebenarnya Bu, untuk di kalangan milenial sendiri pemanfaatan media untuk sebagai ajang bersedekah, apalagi mahasiswa itu kan Bu sering mengadakan penggalangan dana ya Bu. Iya. Bagaimana Ibu melihatnya? Kalau milenial sekarang ini memang saya melihatnya itu tadi ya, kembali ke
ke kegiatannya, saya melihat itu positif. Artinya kalau ada penggalangan dana, sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan ini aja sebenarnya ya. Di bulan-bulan seperti biasanya juga, misalnya saja tentang Palestina gitu kan, banyak kita lihat bahwa mahasiswa banyak melakukan penggalangan dana, dibuat, diposting. Itu saya melihat itu adalah positif. Yang orang nggak tahu apa sih yang terjadi di Palestina itu, mereka itu nggak baik-baik loh. Ada kesedihan yang mereka rasakan di sana gitu. Nah, dengan gerakan mahasiswa ini mereka posting di media sosial, itu hal yang positif. Jadi media sosial yang layaknya digunakan oleh milenial sekarang itu adalah bagaimana bisa bermanfaat buat orang. Jangan menghujat, kemudian jangan memberikan informasi yang tidak bagus di media gitu. Jadi kalau contoh yang seperti melakukan penggalangan dana itu adalah hal yang positif. Oke, seperti itu ternyata sahabat FDK, bahwa penggalangan dana yang dilakukan mahasiswa itu sebenarnya mengajak ya Bu, mengajak kita sadar bahwa sebenarnya banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita yang mampu kiranya ya Bu. Tapi kalau untuk di Islam sendiri, etika bermedia sosial itu sebenarnya seperti apa Bu? Iya, jadi kalau di Islam itu sendiri etika bermedia sosial itu harus banyak menyebar kebaikan. Banyak menyebar kebaikan, jangan memfitnah melalui media sosial. Jadi dalam Islam sebenarnya itu aja intinya. Harus banyak berbaik sangka kepada orang. Jangan lantas ketika kita tidak suka dengan seseorang lalu kita buat posting status. Nah, itu nggak boleh ya. Artinya kita itu menyindir seseorang gitu. Bener. Jadi etika bermedia sosial di dalam Islam itulah harus memberikan dampak kebaikan. Kan dalam dakwah juga seperti itu ya kan, memberikan kebaikan kepada halayak ramai seperti itu. Itulah etika dalam Islam. Berarti memang menyindir nggak boleh ya Bu? Nggak boleh. Bergunjing nggak boleh. Baru menyebarkan fitnah. Ya benar. Ya kan Bu? Boleh. Apalagi mungkin banyak sekali Bu saat ini postingan-postingan yang beredar itu hoax ya Bu. Itu gimana Ibu menanggapinya? Iya, jadi yang berita-berita hoax itu tadi kan memang harus sebelum kita sebarluaskan di media itu kan harus kita cari dulu kebenarannya. Informasi yang kita terima, kita cek and recheck dulu. Jadi kalau ada berita-berita hoax itu sebenarnya jangan kita tanggapi. Dan undang-undang juga kan sudah ada sebenarnya di IT ya, bahwasanya ketika seseorang menyebarkan hoax itu ada undang-undang yang mereka harus patuhi seperti itu. Jadi memang sudah ada korelasi dan peraturannya lah Bu, regulasinya yang harus memang sudah kita ikuti juga. Apalagi sebagai warga Indonesia ya Bu, kita sudah harus mematuhi undang-undang. Nah Bu, tapi apa sih sebenarnya kaitannya atau korelasinya antara media dengan dakwah ini sendiri Bu? Karena kita ini kan berkecimpung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Iya benar. Jadi media dengan dakwah itu pasti ada korelasi ya, bahwa seseorang ketika dia ingin menyampaikan sesuatu bisa melalui media. Misalnya saja kita lihat mahasiswa yang pintar berceramah, dia lalu membuat di media, itu kan sangat berkorelasi sekali dengan dakwah dan media tersebut gitu. Lalu ada juga mahasiswa yang mungkin belum mahir untuk ceramah, tetapi dengan kecintaannya kepada Ustadz Abdul Somad misalnya, lalu dia share ceramah Ustadz Abdul Somad itu di media-media, itu kan sesuatu hal yang positif juga gitu. Jadi memang media dengan dakwah itu sangat berkorelasi. Iya, sangat berkaitan. Nah, tadi kan di awal Ibu katakan bahwa Ibu merupakan alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Benar. Jadi memang sudah berapa tahun Bu berkiprah di Fakultas Dakwah ini? Kalau mulai bekerjanya ya jalan 13 tahun. 13 tahun. Iya benar. Jadi memang dari S1 ya Bu? Iya, S1. Tapi kalau dari pendidikannya kan tahun 2011. Saya sudah S1 di Fakultas Dakwah ini. Oke, baru sampai saat ini akhirnya dinobatkan atau menjabat sebagai Wakil Dekan 2 gitu ya Bu. Benar. Tapi Ibu pasti mengikuti perkembangan media di Fakultas Dakwah ini sendiri. Bagaimana perkembangannya Bu? Apakah sekarang masih sulit untuk menggunakan media atau ya sudah gampang saja? Iya,
Jadi kalau perkembangan media di dakwah ini sudah semakin bagus ya. Kalau zaman dulu kita itu memang perkembangan media itu lebih ke media cetak. Misalnya kan banyak acara-acara kita di dakwah ini kita berkolaborasi dengan media, khususnya itu Waspada. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kita itu kita posting baik di media cetak. Nah, kalau sekarang ini sudah banyak, tentu sudah lebih berkembang lagi gitu. Bahkan untuk kegiatan mahasiswa ataupun dosen melakukan pengabdian masyarakat itu langsung kita buat rilis beritanya. Dan website Fakultas Dakwah, kemudian website dari masing-masing prodi, alhamdulillah itu sudah berkembang sampai sekarang. Gitu. Jadi sudah banyak kemajuan di dalam hal media. Mungkin kalau dulu belum ada websitenya ya Bu, tapi sekarang sudah ada. Jadi mahasiswa yang ingin tahu perkembangan prodinya, tahu perkembangan fakultasnya, itu hanya membuka website dari masing-masing prodi dan fakultas. Jadi semua kegiatan dari mahasiswa, apalagi yang baru-baru ini kan ada kita mengirimkan mahasiswa international conference ke Turki, mahasiswa prodi KPI, itu semua kita buat medianya, baik media UIN yaitu Humas, kemudian media dari fakultas sendiri, bahkan media yang lain itu sudah kita share tentang berita-berita yang positif itu. Luar biasa sekali. Iya, jadi itu memang dari mahasiswi fakultas kita ya Bu? Iya, fakultas ada dakwah. 2 orang baru di bulan Maret kemarin. Alhamdulillah mereka itu masuk the best project. The best project. Iya, jadi memang sebenarnya media ini bukan hanya untuk beramal aja ya Bu, tapi bisa juga berprestasi. Benar. Nah, saya pikir prestasi itu adalah amal juga sebenarnya gitu. Jadi ketika kita memposting prestasi tingkat internasional dari mahasiswa Fakultas Dakwah, itu kan menjadi memacu semangat dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dan alhamdulillah insya Allah di tanggal 1 sampai 24 ada mahasiswa KPI yang akan berangkat ke Singapura. Itu melakukan kandidat finalis duta pendidikan. Iya. Singapura ya Bu? Iya, atas nama Ilham prodi KPI. Jadi dalam tahun ini ada 3 mahasiswa kita berprestasi di dalam tingkat internasional. Gitu. Saya masih bisa nggak ya Bu? Kayaknya harus nyambung S3-nya ya Bu di sini ya Bu. Kalau nyambung S3 insya Allah bisa. Gitu. Tapi memang saya juga sama seperti Bu Elvi, bahwa saya juga tamatan dari Fakultas Dakwah nih Bu, S1, S2-nya. Bahwa memang waktu zaman saya dulu, apalagi zaman Ibu ya Bu, bahwa media ini masih tutup telinga ya Bu, tutup telinga dan tutup mata karena mungkin masih meraba. Tapi saat ini karena mungkin kecanggihan teknologi dan kepintaran dari mahasiswanya juga ini Bu. Benar. Nah, tapi kalau Ibu sendiri menanggapi, kalau tadi kita sudah berbicara tentang beramal dalam media. Media digunakan sebagai sarana prestasi yang ujung-ujungnya ya beramal juga ya kan Bu, mengajak orang untuk tetap semangat menjalani atau mengemban pendidikan. Lantas bagaimana nih Bu melihat dengan mungkin sebenarnya menjadi fenomena untuk mahasiswa, media ini digunakan untuk ajang plagiasi misalnya Bu, untuk ajang misalnya kalau dikasih tugas dari dosen nih copy paste saja gitu. Jadi memang bukan dari pemikiran mereka. Gimana Bu ini? Iya, jadi memang media itu kan dampaknya itu ada 2 sebenarnya. Itu tadi kan bisa positif bisa negatif. Cuman memang saya nggak memungkiri itu memang banyak sekali mahasiswa ketika kita berikan tugas itu hanya copy paste saja sebenarnya. Nah, bagaimana kita melihat ini sebenarnya strategi dari dosennya. Jadi kalau saya sendiri ketika memberikan tugas kepada mahasiswa, tidak ke makalah lagi sebenarnya. Jadi kita mereview jurnal misalnya, lalu dia memberikan pemikiran sendiri. Jadi kalau kita membuat makalah kemudian mengcopy paste, ini kan mahasiswa itu lebih canggih sebenarnya. Jadi memang perlu ada strategi kreatif dari seorang dosen sehingga mahasiswa ini tidak melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Khususnya plagiat itu kan sangat dilarang ya, bukan hanya mahasiswa tetapi dosen juga sangat dilarang yang namanya plagiat gitu. Nah, jadi perlu strategi dosennya sehingga mahasiswa itu tidak
tidak menimbulkan untuk melakukan plagiat. Lalu melakukan mini riset ke lapangan juga strategi pembelajaran sih menurut saya gitu. Jadi untuk plagiat-plagiat itu tidak terpikirkan lagi oleh mahasiswa. Mereka itu lebih kreatif ketika mereka diberikan tantangan ke lapangan, langsung melakukan praktek gitu. Oke, jadi memang lebih kreatif dan lebih menjunjung tinggi sportivitas ya Bu, untuk tidak copy paste. Iya. Gitu. Tapi memang saya tadi ngelihat jargon dari FDK TV ini dakwah kreatif milenial. Ada dakwahnya, ada kreatifnya, ada milenialnya. Ini kok bisa tercetus gitu Bu, dakwah kreatif milenial gitu. Gimana Bu? Jadi memang FDK TV ini sebenarnya inisiatif dari mahasiswa sendiri. Jadi gitu. Sejarahnya FDK TV ini memang sudah pernah juga sih tayang di YouTube kita di FDK TV bahwa ada 3 orang hafiz kalau nggak salah mahasiswa KPI, dan ada si Lia juga yang memang kita cetuskan FDK TV ini. Kenapa dakwah kreatif milenial? Bahwa biar orang tidak menganggap bahwa dakwah itu adalah punya orang-orang tua gitu. Ternyata orang-orang muda yang khususnya milenial ini bisa kita kolaborasi sebenarnya kan, sehingga dakwah itu bisa menarik. Dakwah itu bisa kreatif gitu. Jadi di luaran sana pun orang melihat dakwah fakultas dakwah dan komunikasi itu taunya ceramah-ceramah aja benar. Gitu. Ternyata kan itu harus kita hindari pemikiran orang-orang yang seperti itu, bahwa dakwah ini bisa kita combine menjadi lebih menarik lagi dengan adanya kaum milenial tadi, yaitu mahasiswa. Makanya kami tujuan FDK TV ini sebenarnya bagaimana menguatkan atau mengembangkan minat bakat dari mahasiswa yang terpendam selama ini gitu. Gitu. Jadi ternyata banyak mahasiswa kita yang kreatif. Nah, disinilah kita kembangkan bakat tersebut. Oke, jadi sebenarnya mahasiswa ini Bu, untuk mengeluarkan bakatnya harus dipancing dulu ya Bu. Iya. Kalau nggak dia malu dan memang harus kita motivasi terus. Iya. Terkadang memang kita harus jemput bola. Nah, kalau kita dampingi mereka, ternyata mahasiswa itu lebih semangat sebenarnya. Jadi memang harus diawali dari kitanya. Oke, jadi benar sekali ya sahabat FDK dan pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, bahwa ternyata sebenarnya dakwah itu bukan hanya untuk kaum-kaum mungkin yang lanjut usia saja, yang sudah bahasanya kolot gitu ya Bu, yang tidak mengerti media. Namun ternyata media dan juga dakwah ini dapat dikombin, akan melahirkan kreativitas dari milenial itu sendiri. Mungkin Bu, sebagai closing statement kita hari ini sudah berbicara tentang beramal dalam media. Apa sih Bu harapannya khususnya untuk milenial saat ini dan terkhusus untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Silakan Ibu. Ya, jadi beramal dalam media ini sebenarnya sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Jadi closingnya itu sebenarnya banyak berbaik sangka. Kemudian jika ada keraguan-raguan ketika kita beramal di dalam media sosial, itu lebih bagus tidak diposting. Jadi harus berkomitmen melakukan hal-hal yang baik, bisa bermanfaat buat orang lain, kemudian harus selalu mengintrospeksi diri. Jadi intinya di dalam hidup ini harus banyak beramal kebaikan, sehingga kita ini bisa bermanfaat buat diri kita, kemudian buat orang lain. Oke, jadi memang kalau misalnya ada keraguan kecil aja di hati, nggak usah diposting ya Bu. Nggak usah diposting. Karena takutnya jatuhnya jadi ria, jadi pamer. Apalagi bulan Ramadan ya Bu, yang katanya akan dilipat gandakan segala amal-amal dan juga pahala kita. Baiklah sahabat FDK, itu tadi perbincangan singkat kita dan seru-seruan bincang kita dengan Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada Dr. Elvianti Ritonga MA. Setelah ini apa lagi kegiatan Bu? Bimbingan, karena sudah janji dengan mahasiswa kan, bimbingan jurnal, skripsi,
Ya paling itulah untuk kegiatan hari. Tapi satu hari di kampus tetap baliknya ke rumah ya Bu? Tetap. Ada rumah yang menunggu ya Bu? Iya. Tetap menjadi kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau kita ngelihat Bu Elvi ini luar biasa sekali, perempuan ya, tokoh akademisi juga, sudah menjadi wakil dekan 2 dan tapi tetap balik lagi ke rumah. Balik. Jangan lupa rumah. Ya kan Bu? Baiklah sahabat FDK TV dan pemirsa yang ada di rumah, terima kasih Anda sudah menyaksikan channel FDK TV. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga like postingan ini, karena Anda akan menyaksikan atau menantikan kembali video-video terupdate dan terseru ya seputar dakwah kreatif milenial. Intinya pada percakapan hari ini atau perbincangan hari ini bahwa sebenarnya Allah itu menganjurkan untuk umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi bersedekah. Dan tentunya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya, buat seluruh pemirsa dan juga sahabat FDK, mari kita menyebarkan kebaikan dan juga bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.